Biarlah hujan rohmu penuhiku dalam setiap hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayatnya ke-34 sampai dengan ke-37. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang kita baca pada malam hari ini, mungkin saudara bertanya, kenapa seperti ayat untuk Natal? Itu biasa dibacakan nats ini pada saat hari raya Natal. Tapi saya mau mencoba membagi kepada saudara bagaimana Roh Kudus itu sangat kita butuhkan di dalam kita mengikut Tuhan. Sebab apa? Karena Roh Kuduslah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia, apa yang tidak mungkin masuk logika bagi manusia, itulah yang dikerjakan Roh Kudus bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itulah Maria berpikir, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Itulah fakta yang terjadi. Itulah kehidupan normal yang terjadi setiap hari, yang dapat dilihat oleh mata, yang bisa kita rasakan dan bisa kita amati setiap saat. Tetapi jika ada Roh Kudus turun ke atas seseorang, maka apa yang dipikirkan melampaui apa yang dapat dia jangkau dalam pemikirannya. Seperti itu bisa terjadi bagi hidupnya, melampaui akal dan pemikiran, kalau Roh Kudus turun atas setiap orang. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga terjadi kepada saudaranya Elisabet. Dikala datang juga malaikat kepada dia, dan dikala dia berkata bahwa Elisabet juga akan melahirkan seorang anak, walaupun dia sudah tua. Dan Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saudara daripada Yesus, yaitu Yohanes, dan dia juga dikala firman Tuhan berkata, ya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah kau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur, minuman keras, dan ia pun penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Jadi Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Karena Roh Kudus itulah firman Tuhan berkata, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka,
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang ke Tuhan, Yohanes dikala ditugaskan dalam pelayanannya, maka dia perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata mulai dari rahim ibunya, sehingga setiap pelayannya secara dinamis. Dia kata membuat berbalik hati anak kepada bapa, bapa kepada anak, semua bisa berjalan dengan luar biasa karena ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kepada Maria bisa terjadi hal yang mustahil karena ada urapan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau pada Yohanes juga bisa membuat orang berbalik, khotbahnya didengarkan oleh orang, persoalan-persoalan masalah-masalah bisa selesai dalam kuasa Roh Elia. Dia bisa berkonfrontasi dengan dunia ini, dengan dosa dan lain sebagainya. Itu semua karena ada hadirat Roh Kudus dalam hidupnya. Dan hadirat itulah yang membuat dia dinamis, mempunyai kuasa. Sama seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu membuat menyambung satu dengan yang lain, membuat jalinan satu dengan yang lain. Karena Roh Kuduslah, karena Yohanes telah diurapi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, maka Maria pergi mengunjungi Elisabet, dan dikala percakapan pada saat itu, artinya Maria pergi menjumpai Elisabet saudaranya itu, maka dikala mereka bertemu, ya, saya baca firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjak anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Puji Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana peristiwa yang terjadi dikala Maria bertemu dengan Elisabet, bahwa Yohanes pun sudah penuh Roh Kudus di dalam rahim ibunya, maka ibunya pun penuh dengan Roh Kudus. Karena kepenuhan dengan Roh Kudus, Maria sebenarnya mau bercerita kepada Elisabet, tetapi dia bisa memahami, bisa mengerti, bisa tahu sendiri. Sampai Elisabet berkata, kenapa sampai ibu Tuhanku datang untuk mengunjungi kami di sini? Itu bisa terjadi karena ada hadirat Roh Kudus. Itu bisa terjadi karena ada urapan Roh Kudus yang tidak dimengerti bisa dengan jelas dimengerti. Sebab apa? Karena hadirat Roh Kudus itu membuka seluruh tabir. Hadirat Roh Kudus itu memberikan pencerahan, menyingkapkan apa yang tidak diketahui menjadi diketahui. Karena itulah Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada malam hari ini terimalah urapan Roh Kudus dalam hidupmu, maka semua masa depanmu bisa dicerahkan, persoalanmu bisa diselesaikan, masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini, khususnya pandemi COVID-19 ini, hanya Roh Kudus yang memampukan kita, hanya kuasa urapan itulah yang memampukan kita bisa menghadapi keluar eksis dari persoalan ini. Walaupun ada tekanan dan masalah, tapi hadirat Tuhan akan memampukan saudara bisa eksis berjalan melalui badai, melalui topan dan segala sesuatu. Karena hadirat Roh Kudus itu membuat segala sesuatu apa yang mustahil bisa terjadi. Dan firman Tuhan berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan
akan terlaksana. Jika hadirat Roh Kudus saudara percaya malam hari ini, engkau rindu diurapi Roh Kudus, engkau rindu dibaptis Roh Kudus, ada Roh Kudus memenuhi saudara, maka hidup akan diubahkan. Jika saudara berubah, sekeliling saudara akan diubah. Kalau sekeliling saudara diubah, maka kota akan diubah. Kalau kota sudah diubah, maka negara akan diubah. Dan itulah firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Judea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Biarlah firman ini mengubah kehidupanmu dan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka saudara akan terberkati. Terpujilah Tuhan pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.